Iya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Izin bertanya kepada Pak Zen ya. Kan yang tadi disebutin sama uh, Bu Rizda itu nanti kita bakal ada konseling ke keluarga ya. Pastinya hal-hal permasalahan di dalam keluarga dong yang pastinya dikeluhkan oleh responden kita nanti. Nah, terus yang jadi permasalahan saya atau pemikiran saya sekarang tuh gimana cara kita bisa membantu keluarga tersebut untuk mengatasi atau merespon permasalahan mereka, sedangkan kita tuh belum berada di fase itu atau belum merasakan hal itu semua. Atau yang ingin saya tanyakan itu basic-basic apa saja yang setidaknya keluarga ini tuh bisa merasa terbantu akan permasalahan yang dialami gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Renanta. Em, apakah akan langsung direspon atau dikumpulkan dulu pertanyaannya, Pak Zain? Ada Di tiga ya. direspon aja kali ya, takut lupa Direspon soalnya. ya. Oke ya, mangga, mangga. Heeh. Silahkan. Baik Renata, pertanyaan bagus ya. Nah, ini juga berlaku ke kita semua ya. Kita tidak harus berpengalaman dulu untuk bisa oh ya, ada dua perspektif yang harus aku kasih tahu. Pertama, sebagai konselor tuh bukan orang yang ngasih saran, bukan. Justru kalau aku sih, aku punya mazhab, mungkin Bu Rizda ingat ya, aku punya mazhab kita tuh haram ngasih saran. Kenapa Iya, haram? betul. Karena itu kehidupan orang itu. Maka fokus kita adalah ketika jadi pendengar, pastikan dia jadi subjek utama dan dia sharing itu dalam perspektifnya dia. Nah, kita tuh sebagai cermin aja. Jadi yang ngajak dia ngobrol sama dirinya. Kita sebagai fasilitator, dia ngajak ngobrol sama dirinya. Keuntungannya satu, kita tadi nggak kena emotional sponge. Jadi nggak ikutan, aduh gimana ya dia kasihan, gimana ya hidupnya. Jadi selesai konseling tuh ya udah itu urusan dia, aku kembali ke urusan aku Renanta. Jadi nggak usah kepikiran lagi gitu ya. Itu satu keuntungannya. Dan keuntungan kedua adalah ya kita dapat pengalaman hidup, dia terselesaikan masalahnya. Itu satu ya. Jadi hati-hati konseling itu nggak ngasih saran. Jadi jangan sampai kita punya obligation to give advice. Nggak ada. Kita nggak harus ngasih saran. Justru tugas kita kemudian merefleksikan pemikiran dia ke dia sendiri. Jadi sebenarnya jadi partner dia untuk ngajak ngobrol sama dirinya. Makanya relasi itu yang harus dibangun Renanta. Gitu. Nah masuk ke poin kedua yang mau aku jawab adalah karena poin pertamanya kayak gitu prinsipnya, mazhabnya kayak gitu, maka tidak usah berpengalaman dulu untuk bisa mengatasi klien-klien dengan pengalaman khusus gitu ya Renata ya. Aku menangani kasus perselingkuhan banyak, nggak harus aku pakar selingkuh gitu loh. Nggak harus aku tukang selingkuh, aku pernah punya pengalaman selingkuh dan diselingkuh. Nggak, kan nggak harus kayak gitu. Ya, aku belum berkeluarga, kayaknya nggak pantas deh untuk menangani klien. Nggak gitu juga. Nggak, pantas-pantas aja. Makanya kalau di Sintesa tuh kita punya satu konselor yang jago banget nanganin anak, dia belum punya anak gitu ya dan nikah juga belum ya. Tapi memang ahli banget, jago banget dan dicari. Terutama kemarin ketika memfasilitasi kasus bullying pada anak di keluarga. Itu dia jagonya, ada dua orang ya. Tapi memang belum nikah dan belum punya anak. Tapi concernnya adalah eh, ketika kita konseling, diingetin, kamu jadi kalau misalnya si kliennya bilang kayak gini, kamu udah nikah belum? Udah berkeluarga belum? Tahu apa? Aku nggak tahu apa-apa karena yang punya masalah dalam keluarga bukan aku bu, tapi kan ibu gitu. Tapi kan klien, tugas aku adalah ngebantu ibu, ngebantu bapak keluar dari permasalahan di keluarganya kayak gitu. Nah itu yang harus jadi mindset di kita Renanta. Nah makanya nanti ketika Renanta diajak sama Bu Rizda untuk nge-counseling keluarga, mindset itu yang harus dipahami dan kita juga harus merendahkan diri di hadapan mereka. Justru karena aku belum berkeluarga, aku pengen bantu memfasilitasi ibu dan belajar dari ibu atau bapak bagaimana coba bapak dan ibu selama ini memecahkan permasalahan di keluarga kayak gitu. Itu yang harus jadi mindset ya. Nah, makanya konseling itu butuh kemampuannya, bukan pengalamannya. Gitu. Makanya aku senang banget jadi konselor karena aku nggak usah mengalami banyak hal, tapi udah belajar banyak dari kisah-kisah orang-orang. Gitu. Jadi aku nggak perlu kan harus kehilangan seseorang dulu, harus diselingkuhi seseorang, nggak usah. Cukup belajar dari cerita orang lain dan udah cukup di situ ngambil pelajarannya. Kurang lebih kayak gitu Renanta ya. Mudah-mudahan nanti pas praktek bisa langsung mengalami langsung, berempati ya latihan sekalian. Gitu.